Pada kesempatan kali ini, saya Dini Salma bersama dengan rekan saya Azari Nuha akan membahas mengenai ukuran pemusatan dengan studi kasus sederhana. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah konsep mean, median, modus, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan ketiga konsep tersebut, serta penerapannya dalam studi kasus sederhana. Mari kita pahami terlebih dahulu definisi dan rumus dari mean, median, dan modus. Mean adalah nilai rata-rata yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai seluruh data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Terdapat perbedaan rumus yang digunakan untuk menghitung data tunggal dan data kelompok. Perhatikan rumus yang tertera dalam video ini ya, jangan sampai tertukar. Selanjutnya mengenai median. Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang telah terurut. Oleh karena itu, sebelum mencari median, urutkan terlebih dahulu data yang ada dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Ada dua jenis rumus yang dapat digunakan dalam menentukan median, yaitu bergantung pada ganjil atau genapnya data. Rumus median yang dapat digunakan dalam mencari data kelompok adalah sebagai berikut. Median sama dengan batas bawah kelas median ditambah dengan total frekuensi yang dibagi 2, kemudian dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, selanjutnya dibagi dengan frekuensi kelas median. Terakhir, dikalikan dengan panjang kelas interval. Kemudian mengenai modus. Modus merupakan data dengan frekuensi terbesar atau yang paling banyak muncul. Cara menentukan modus adalah dengan melihat kemunculan dari masing-masing data, kemudian pilih jenis data dengan frekuensi muncul paling banyak. Sebelum mencari modus, urutkan terlebih dahulu data yang ada mulai dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Perlu dicatat bahwa sebuah dataset dapat memiliki satu modus, lebih dari satu modus, atau bahkan tidak memiliki modus sama sekali. Dalam mencari modus data kelompok, dapat digunakan rumus sebagai berikut, yakni modus sama dengan batas bawah kelas median, ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, kemudian dibagi dengan hasil penjumlahan antara selisih frekuensi kelas sebelum dan selisih frekuensi kelas sesudahnya. Terakhir dikalikan dengan panjang kelas interval. Setelah memahami definisi dan rumus dari mean, median, dan modus, mari kita ketahui kapan waktu yang tepat untuk menggunakan mean, median, dan modus. Dalam penggunaannya, mari kita ambil contoh ketika memiliki kumpulan nilai ulangan. Kalau kamu mau tahu nilai rata-rata dari kumpulan nilai ulangan kamu bisa pakai mean. Jadi, pakai mean kalau datanya angka semua dan enggak ada angka yang aneh kayak nilainya terlalu besar atau nilainya terlalu kecil sendiri. Karena angka aneh itu bisa bikin rata-ratanya jadi enggak benar. Terus nih, dari kumpulan nilai ulangan itu, coba kamu urutkan nilainya dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Nah, nilai yang tepat di tengah-tengah itu namanya median. Kamu bisa pakai median kalau ada angka-angka aneh kayak tadi. Karena dalam median, angka aneh itu nggak terlalu diperhatikan. Selanjutnya, kalau kamu lihat nilai ulangan kamu lagi, pasti ada nilai yang paling sering kamu dapatkan, bukan? Nah, itu namanya modus. Terus, kamu pakai modus kalau kamu pengen tahu nilai yang paling banyak muncul dalam data kamu. Nah, modus ini bisa dipakai buat data angka atau data yang bukan angka. Mari kita beralih ke studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah studi kasus data tunggal. 8 orang siswa mencatat waktu yang mereka butuhkan untuk bersepeda dari rumah ke sekolah. Waktunya dihitung dalam hitungan menit ya. Data yang terkumpul adalah sebagai berikut. Perhatikan ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, berapakah waktu tempuh rata-rata siswa bersepeda ke sekolah? Berapakah nilai tengah dari waktu tempuh tersebut? Dan berapakah waktu tempuh yang paling sering terjadi? Mari kita bahas pertanyaan tersebut di slide berikutnya. Untuk menghitung waktu tempuh rata-rata, caranya gampang banget. Kita tinggal jumlahkan semua waktu tempuh siswa, lalu kita bagi dengan jumlah siswanya. Seluruh data yang kita ketahui tadi dijumlahkan dulu ya. Hasil dari penjumlahannya adalah 118. Hasil ini kita bagi dengan jumlah siswa, yaitu 8. 118 dibagi dengan 8 hasilnya adalah 14,75.
Maka waktu tempuh rata-rata siswa bersepeda ke sekolah adalah 14,75 menit. Selanjutnya mencari nilai tengah atau median. Ingat ya, langkah pertama dalam mencari median adalah mengurutkan terlebih dahulu data yang ada dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Nah, data yang kita ketahui tadi kalau diurutkan menjadi seperti berikut, dimulai dari angka 12 hingga 18. Karena jumlah datanya genap, yaitu 8, maka nilai mediannya ada di tengah-tengah dua angka. Dua angka yang ada di tengah-tengah adalah angka keempat dan angka kelima, yang dimana keduanya adalah angka 15. Nah, untuk mencari mediannya, kita jumlahkan kedua angka ini lalu kita bagi dua. Hasil penjumlahan 15 ditambah 15 adalah 30. Kemudian 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Maka nilai tengah dari waktu tempuh siswa bersepeda ke sekolah adalah 15 menit. Yang terakhir, kita mencari nilai yang paling sering muncul atau modus. Caranya gampang banget. Kita tinggal lihat angka mana yang paling banyak muncul di data kita. Coba kita perhatikan data yang tadi. Jika kita lihat kembali, angka 15 muncul sebanyak 3 kali. Angka lainnya hanya muncul 1-2 kali saja. Jadi, nilai yang paling sering muncul dari waktu tempuh siswa bersepeda ke sekolah adalah 15 menit. Tadi kita sudah membahas mengenai penerapan min, median, dan modus pada data tunggal. Sekarang kita beralih pada studi kasus data kelompok. Diketahui bahwa seorang guru matematika mencatat hasil ujian tengah semester mata pelajaran matematika dari 40 siswa kelas 10. Data nilai ujian dikelompokkan sebagai berikut. Pada tabel terdapat kolom rentang nilai dan kolom frekuensi. Tabel ini harus benar-benar teman-teman perhatikan ya. Kita harus mencari nilai rata-rata ujian matematika siswa kelas 10. Sekarang perhatikan data yang ada pada tabel. Kita harus mencari nilai tengah dari setiap kelas menggunakan cara seperti ini. Perhatikan data yang ada pada kolom rentang nilai. Setiap rentang nilai harus kita tambahkan, kemudian kita bagi dua untuk mendapatkan nilai tengah. Seperti pada kolom pertama, rentang nilai 50 sampai dengan 59, jika dihitung, 50 ditambah 59 dibagi 2, hasilnya adalah 54,5. Nah, hasil 54,5 ini adalah nilai tengah. Begitu seterusnya, teman-teman hitung rentang nilai hingga rentang nilai terakhir. Setelah mengetahui nilai tengah dari setiap kelas, kalikan setiap nilai tengah dengan frekuensi masing-masing kelas, kemudian jumlahkan. Kita mendapat nilai tengah pertama dengan angka 54,5. Pada tabel terlihat bahwa data pertama pada kolom frekuensi adalah angka 5. Oleh karena itu, kita mengkalikan 54,5 dengan angka 5. Hasilnya adalah 272,5. Begitu seterusnya hingga data terakhir. Setelah itu, kita jumlahkan seluruh hasil perkalian nilai tengah dengan nilai frekuensi dan mendapatkan hasil 2860. Langkah selanjutnya adalah menghitung total frekuensi yang ada pada tabel. Perhatikan kolom frekuensi pada tabel. Seluruh angka tersebut dijumlahkan dan kita akan mendapatkan hasil 40. Kemudian, seluruh angka yang telah kita hitung tadi harus dimasukkan ke dalam rumus. Tadi sudah kita ketahui bahwa hasil perkalian frekuensi dengan nilai tengah adalah 2860 dan hasil total frekuensi adalah 40. Maka min adalah 2860 dibagi 40, hasilnya adalah 71,5. Jadi min dari data kelompok tersebut adalah 71,5. Selanjutnya, mari kita tentukan kelas median dari data nilai ujian tersebut. Langkah pertama, kita perlu mengetahui dulu total data kita. Total data dilambangkan dengan N kecil. Dalam kasus ini, total siswa adalah 40. Jadi N sama dengan 40. Nah, langkah berikutnya kita cari nilai N dibagi dengan 2. Maka 40 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 20. Angka 20 ini akan membantu kita menemukan kelas median. Selanjutnya, kita cari kelas median. Kelas median adalah kelas data di mana frekuensi kumulatifnya itu sudah mencapai atau melewati nilai N dibagi 2, yaitu 20. Ayo kita perhatikan frekuensi kumulatif mana yang telah melebihi angka 20. Perhatikan kolom frekuensi kumulatif,
Kelas pertama pada tabel baru sampai pada angka 5. Kelas kedua baru sampai pada angka 17. Dan pada kelas ketiga, frekuensi kumulatifnya adalah pada angka 32. Nah, angka 32 ini sudah melebihi angka 20 kan? Jadi ini dia kelas median kita, yaitu kelas dengan rentang nilai 70 sampai dengan 79. Sekarang, kita tinggal menentukan nilai-nilai yang ada di rumus sesuai dengan data yang sudah kita dapatkan. Perhatikan rumusnya ya. Batas bawah kelas median adalah 70. Total frekuensinya adalah 40. Kemudian frekuensi kumulatif diambil dari jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas median. Kelas sebelum rentang nilai 70 sampai dengan 79 adalah rentang nilai 60 sampai dengan 69. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 17. Frekuensi kelas median adalah frekuensi banyaknya siswa di kelas median, 70 sampai dengan 79, dengan total 15. Dan panjang kelas interval adalah selisih antara batas atas dan batas kelas bawah, yaitu 10. Maka median sama dengan 70 ditambah 40 dibagi 2 dikurangi 17 dibagi 15, kemudian dikalikan 10, hasilnya adalah 72. Maka median sama dengan 72. Mari kita tentukan kelas modus dari data nilai ujian tersebut. Langkah pertama, mari kita identifikasi terlebih dahulu kelas modus. Kelas modus adalah kelas dengan frekuensi paling tinggi di antara kelas lainnya. Frekuensi tertinggi dari data yang kita punya ada di rentang nilai 70 sampai dengan 79 dengan jumlah 15 siswa. Selanjutnya, kita tinggal menentukan nilai-nilai yang ada di rumus sesuai dengan data yang ada. Batas bawah kelas median adalah 70. Frekuensi kelas modus adalah 15, dan frekuensi kelas sebelumnya adalah 12. Maka selisihnya atau D1 sama dengan 3. Frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sesudahnya adalah 15 dikurangi 6, maka selisihnya atau D2 sama dengan 9. Terakhir, panjang kelas intervalnya adalah 10. Sekarang, kita tinggal memasukkan data tadi ke dalam rumus. Modus sama dengan 70 ditambah 3 dibagi 3 ditambah 9 dikalikan 10. Ingat ya, dahulukan perhitungan yang ada di dalam kurung. Kemudian hitung sisanya sesuai dengan aturan Pemdas. Maka, nilai modus yang didapatkan adalah 72,5. Ini artinya nilai yang paling sering muncul dalam kelompok data ini diperkirakan berada di sekitar angka 72,5. Oke teman-teman, setelah kita membahas tuntas tentang mean, median, dan modus, mari kita rangkum poin-poin pentingnya supaya kita lebih paham. Mean adalah nilai tengah yang paling umum kita kenal. Cara mencarinya adalah dengan menjumlahkan semua data, lalu dibagi dengan banyaknya data. Kalau median atau nilai tengah adalah nilai yang berada tepat di tengah-tengah data setelah diurutkan. Kalau jumlah datanya ganjil, tinggal diambil aja nilai tengahnya. Kalau genap, kita harus mengambil dua nilai di tengah lalu kita rata-ratakan. Terakhir adalah modus, yaitu nilai atau kategori yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Ingat ya, data itu bisa punya satu modus, lebih dari satu modus, atau bahkan tidak punya modus sama sekali. Kita sudah mengetahui bagaimana cara menghitung data tunggal dan data kelompok dalam studi kasus sederhana ya. Jadi, untuk teman-teman, jangan lupa untuk mempraktikkan konsep tersebut dengan data yang teman-teman punya. Sekian pembahasan pada kesempatan kali ini, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.